itu sedikit perkenalan sampai oh ya sudah. Jadi itu saja. Bisa saya persilahkan dengan hormat Pak Wahyu untuk memberikan pencerahan Pak mengenai rincian formulir aplikasi SEO profesional. Silakan Pak. Kurang lebih 1 jam Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Damasta. Selamat siang Bu. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, ya. Biar lebih enak ya. Baik, saudara dan ibu sekalian, maaf tadi pesawat saya di laptop masih mute. Berarti sudah kedengaran juga ya? Ya, sudah Pak. Baik. Jadi yang pertama Bapak sudah lulus Simponi, lulus PSPPI Kemah, Pak. Oh ya. Jadi sudah lulus PSPPI, kemudian mengisi namanya Simponi. Jadi saya langsung aja ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang pertama begitu Bapak Ibu klik di sini Google, atau mau langsung praktek enggak? Enggak ya? Oke, ini ketiknya di sini pii.or.id. P3 nanti dikira kampanye. Oke. Nah, ketemu pii.or.id. Ya. Atau nanti Bapak Ibu langsung masuk di dalam UPD member updmember.pii.or.id. Ya, langsung. Kemudian Bapak Ibu sudah daftar jadi anggota PI belum? Sudah ya. Nah, masukkan di sini nomor KTA-nya beserta user dan passwordnya. User itu bisa alamat email, bisa nomor KTA. Nomor KTA ini sama dengan virtual account. Jadi kenapa disamakan user, nomor KTA sama virtual account? Biar nggak banyak lupa. Gitu. Nah, masukkan di sini, klik sign in. Kalau belum ada, nanti Bapak Ibu klik di bawahnya daftar Simponi. Baik. Yang pertama kita lihat di profil. Nah, dari profil Bapak Ibu lihat di data pribadi. Data pribadi ini dilihat dimasukkan namanya, ya, namanya dimasukkan, kemudian tempat tanggal lahir, nomor ponsel, jenis kelamin, kemudian KTP, kemudian nomor ID, ya. Nah, ini tempat bekerja, kemudian di save, ya, di save. Sudah keluar. Kemudian dia otomatis jalan ke nomor 2, pendidikan dan sertifikasi profesional. Nah, kita ulangin yang pertama di sini. Ya, kalau Bapak Ibu ingin merubah nama nanti di dalam kartu tanda anggota, ini bisa nanti di nomor 1. Kemudian tadi udah save and continue, kita ke nomor 2. Di sini ada tipe pendidikan. Nah, di sini tentu ada yang namanya akademis dan profesi. Jadi Bapak Ibu yang pertama ini akademis, diisi nama universitas, kemudian tahun lulus, sama tahun masuk, tingkat pendidikan S1, S2, S3, diklik, nama fakultas, gelar depan, gelar belakang. Kemudian judul tugas. Ini banyak yang nanya, Pak, judul tugasnya saya nggak hafal. Jadi judul tugasnya yang secara makronya aja. Dulu mengenai apa ya. Nah, dimasukkan aja itu. Kemudian uraian singkatnya diuraikan. Nah, kemudian dokumen pendukungnya itu S1-nya, ijazahnya dimasukkan maksimal 700 kilobyte. 700 kilobyte. Kemudian tipe pendidikan. Tadi yang S1, ada S2 masukkan lagi yang akademis, S3 masukkan lagi. Nah, kalau hanya S1 masukkan di sini yang profesi. Ya, ini yang profesi dimasukkan. Kemudian tahun lulusnya PSPPI tahun berapa? Kemudian nomor sertifikatnya, nilai, gelar,
kemudian judul tugasnya. Jadi pada waktu PSDPI tentu Bapak Ibu ditanya ya tugasnya, ada papernya nggak? Nah, ada papernya kan? Nah, papernya itu dibuat judul tugasnya, dianggap itu papernya. Kemudian dokumen pendukungnya, ijazah PSDPI diupload. Oke. Nah, S2-nya juga, jadi S1, S2, S3 sama yang profesi. Kemudian di save di sini. Kalau ada sertifikat sebelumnya SKK atau apa silakan dimasukkan. Kemudian di save ini. Begitu kita save, ya ini langsung masuk ke 3A. Ini tadi ada yang merah. Nah, ini ada yang merah. Kalau ada yang merah berarti tidak terisi dan tidak bisa pindah ke tempat lain. Nah, tadi sudah diisi, kemudian kita save and continue, masuk ke 3. Nah, pengalaman kerjanya. Pengalaman kerja ini yang saat ini terakhir. Kemudian nama aktivitasnya, nama kegiatannya, kemudian uraian tugasnya, kemudian simpan dan lanjut. Nah, kemudian ada KTP, ada foto. Nah, kemarin ada kasus ya dari upload KTP itu tidak dimasukkan, sorry, dari upload KTP yang dimasukkan foto, yang foto tidak dimasukkan. Jadi akhirnya tidak bisa diverifikasi. Orang verifikasi akhirnya, Pak ini kok salah. Nah, akhirnya kita sampaikan ke yang bersangkutan baru bisa. Nah, ini simpanan lanjut. Oke. Kemudian sini. Nah, untuk merubah sekarang. Sekarang kalau merubah, ya ini kita klik edit nama kita. Nah, di sini nama saya Wahyu. Kemudian ini saya masukkan tulisan. Nah, saya masukkan kalimat keren. Jadi nanti tulis Wahyu keren. Saya save. Nah, kemudian saya cek di keanggotaan, saya download kartu saya. Nah, ini berubah. Jadi ada kalimat kerennya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin ganti lagi, bisa lagi balik ke sini, ke profil, edit, edit. Nah, ini dihilangin lagi. Kemudian ini simpan. Oke. Kalau yang profil sudah tidak ada pertanyaan ya, langsung ya. Baik, keanggotaan. Nah, keanggotaan ini kalau dia belum diverifikasi, dia tidak akan muncul seperti ini. Belum lengkap ijazah ataupun foto, dia tidak akan seperti ini. Ada tulisannya dokumen tidak valid. Oke. Nah, sekarang kita ke FAIP. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu belum pernah menulis FAIP, kita klik buat FAIP baru. Diklik di sini. Anda akan mengulang daftar FAIP, ya. Oke. Nah, ini keluar seperti ini. Nah, data yang di sini adalah data yang sudah ada di profil. Data yang ada di sini sudah ada yang data yang di profil. Ya, data ini sudah ada di profil. Kemudian periode. Periode ini semenjak lulus S1, misalkan kita lulusnya tahun berapa? 87 atau 88 kita isi di sini. Ya, klik di sini misalkan. Nah, sampai 24. Oke. Kemudian kita save. Oke. Nah, kemudian ini ada 12. Nah, 12 ini sudah lihat di dalam profilnya. Sudah ada di dalam profilnya. Jadi tinggal pendidikan S1, S2, kemudian ini insinyur, kemudian fakultas teknik ini juga diketik fakultas teknik. Oke, ini jurusannya, ya. Kemudian kota kabupaten. Oke, ini di save. Nah, kalau misalkan yang sudah pernah menulisnya, ya kita klik di sini yang sudah pernah kita tulis di sini. Oke, mana ya tadi? Sorry.
Oke. Ya, tadi lulusnya 87 ini yang file yang sudah ada saya masukkan yang file 2012 sampai 2023. Oke, sekarang yang 12 ya, ini dimasukkan nama fakultasnya. Kemudian semuanya dimasukkan. Ada yang S3 juga silakan masukkan. Nah, kota kabupaten. Kota kabupaten ini diisi sesuai dengan wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ini provinsinya diisi. Kemudian negaranya juga diisi. Jangan sampai ada kolom yang kosong. Kalau ada kolom yang kosong dia tidak bisa tersubmit. Nah, tahun lulus, kemudian judul tugasnya, kemudian uraian. Nah, Pak, saya nggak tahu IP-nya. Jadi pada waktu itu nggak tahu IP-nya, ya pemisalan aja 3,8 atau 3,7. Kemudian di-upload ijazahnya dan save and continue. Sampai dengan keluar ini. Keluar sukses, baru di-OK-in. Kemudian di 13. 13 ini adalah organisasi profesi. Nah, yang ini semenjak lulus S1 ya. Jadi ada namanya alumni yang lain dimasukkan, atau PII atau asosiasi lain atau Korpri dimasukkan di sini. Kemudian di provinsi, kemudian negara, kemudian periodenya, keanggotaan, kemudian jabatan dalam organisasi, kemudian tingkatan organisasi, lingkup kegiatan organisasi, kemudian uraiannya. Nah, Bapak Ibu, uraiannya itu biasanya mendukung program PI dari tempat Ibu wilayah ya. Jadi kalau dia ini PI mendukung program kerja atau PI wilayah. Kemudian ada KTA-nya dimasukkan di sini. Ya, ada KTA-nya tadi yang sudah di-download. Ya, nah ini masukkan di sini. Kemudian dimasukkan di sini di save. Nah, ini maksimal 700 kilobyte. Oke. Nah, sekarang untuk kompetensinya. Di sini kompetensinya kalau kita lihat di sini hanya W1 ya, kemudian kita masukkan di sini. 1 2 3 4 5, misalkan ini 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13. Untuk yang PI ini hanya 13 uraian. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya saya ikut HPJI atau HAKI. Di sini saya ikut HPJI. Nah, saya masukkan organisasi keinsinyuran non PI. Saya lihat berdasarkan KTP, kemudian tanggal masuk, kemudian sampai saat ini, ya klik, kemudian anggota biasa. Nah, di sini diklik untuk sukseskan program kerja. Oke. Kemudian di keanggotaannya di-upload ya. Nah, baru ini. Nah, untuk HPJI atau organisasi lain ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ada 6. Jadi semuanya ini 6. Yang PII cuma 13, kemudian di save and continue. Sampai keluar sukses. Oke. Kalau sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, langsung ya. Yang di online apa ada pertanyaan? Belum ya? Lanjut ya, baik. Kemudian yang 14 ini adalah tanda penghargaan. Nah, biasanya kalau yang tanda penghargaan ini kalau di ASN 10 tahun, 20 tahun dimasukkan di sini, klik penghargaan tanda jasa 10 tahun. Nah, 10 tahun masa kerja. Kemudian yang memberikan penghargaan itu biasanya kan presiden. Kemudian kota kabupaten itu dari pusat.
Kemudian dari provinsi DKI, provinsinya. Kemudian negara, tanggal terbitnya itu dimasukkan. Oke, kemudian penghargaan yang diterima. Nah, ini kita bisa lihat untuk yang skala 10 tahun itu Muhammadiyah ya. 20 tahun itu utama. Kemudian dilihat ini penghargaannya bersifat nasional, regional ataupun internasional aktivitasnya. Penghargaan masa bakti 10 tahun. Misalkan itu. Nah, ini dokumennya diupload ya. Kemudian kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 6. Ada 6, kemudian kita save. Nah, begitu juga selanjutnya untuk tambah baru, kemudian sampai yang ada Bapak Ibu penghargaannya. Nah, kalau ini kosong, ini tidak bisa di submit. Oke ya, kita tes. Ya, ini udah saya save. Saya coba di submit. Tapi Bapak Ibu jangan di submit ya. Kalau belum selesai, ini saya uji coba aja. Saya lihat. Nah, sebelah kiri atasnya merah. Ini tandanya tidak bisa tersubmit. Begitu submit, ini merah. Artinya ini kita lihat di sini 12, 12, 14, 14, 16, 12 kita lihat. 12. Nah, ini masih merah. Jadi otomatis ketika kita klik submit, ininya merah. Berarti ini masih kosong. Dan ini harus diisi. Kalau nggak diisi, dia tidak bisa tersubmit. Oke, sekarang tadi 16. Nah, kita lihat. 16. Nah, ini masih kosong. Nah, jadi kalau masih kosong, ini dia tidak bisa tersubmit. Jadi tadi 1, 3, 1, 3 dia tidak ada, dia sudah aman. Kemudian 1, 4, nah ini kosong, berarti tidak bisa tersubmit. Kalau ini kosong, ini sebaiknya di delete. Nah kalau di delete ya, oke, ini di delete. Oke. Nah, hilang, baru di save ulang. Oke, tadi di sini kan 1, 4. Nah, ini masih ada kan 1, 4. Sekarang kita coba lagi. Kita coba untuk di submit. Nah, 1, 4 hilang. Nah, sini 1, 2, 1, 6. 1, 4 udah hilang. Oke. Kemudian tadi udah 1, 4, kemudian 1, 5. 1, 5, nah ini pendidikan pelatihan teknik atau manajemen. Jadi Bapak Ibu itu yang mengikuti pelatihan diisi di sini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus diisi ya. Kemudian pelatihannya siapa yang ngadakan, kemudian penyelenggaranya, kota, kabupaten, provinsi, negara, tahunnya, kemudian tingkatannya apa, berapa jam Anda mengikuti pendidikan. Jadi di sini berapa jam. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ikut pelatihannya cuma 1 hari, itu 1 hari hitungannya 8 jam. Jadi seminggu 8 kali 7, 56 dimasukkan. Uraian singkatnya, dokumen pendukungnya dimasukkan, kemudian kompetensinya. Banyak yang nanya, Pak, milik kompetensinya bebas dong Pak, bisa seenak kita. Itu yang Bapak lakukan sesuai dengan yang Bapak yakini, bebas ya. Nah, di sini ada panduannya 2, 4, 10. W2, W4, W10. W2 ada berapa W2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Strategi. Nggak bisa jalan internet. Hah? Oh iya iya lupa. Nah, W2 up to 5 option only. Jadi hanya 5. 1. Oke, kita klik sini.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, boleh nggak kita loncat ini? 2. Nah, jadi untuk W2 ini maksimal 5. Kemudian W4 kita lihat ada berapa? Nah, maksimal juga 5, W2 5, W4 5. Kemudian kita W10. W10 ada berapa? Ada 5. Jadi satu kegiatan ini isinya 15. Ya. Satu kegiatan untuk pelatihan ini itu isinya 15. W2 5, W4 ada 5, W10 ada 5. Jadi untuk satu kegiatan ini kita bisa mengeklaim 15. Nah, begitu juga ke bawahnya. Tergantung yang ada berapa kegiatan. Kemudian jangan lupa ini save and continue. Saya pastikan kalau Bapak Ibu tidak save and continue, saya pastikan besoknya suruh bikin lagi membuat ulang lagi. Jadi harus save and continue sampai keluar di sini. Oke, begitu juga ini. Kalau ini kosong, dilihat aja, jangan dibiarkan dia kosong. Kalau dibiarkan kosong dia tidak bisa tersubmit. Nah, kemudian ada di delete, kemudian dilakukan save and continue. Oke, sekarang 16. 16 ya ada sertifikat kompetensi dan bidang lainnya yang relevan. Nah, begitu juga sama ini W1, W4, W10. Tadi W2, W4 dan W10. Kemudian di sini sertifikat kompetensi yang Bapak Ibu punyai dimasukkan di sini. Nah, tadi di sini ini masih kosong. Masih kosong di 16. Kita lihat di sini ini 16. Nah, cara ngeceknya di situ gampang. Nah, jadi provinsi is value is square. Kemudian tingkat jam provinsi masuk ke sini. Nah, ini belum diisi. Nanti kalau udah diisi ini akan berubah. Ya, kalau ini misalkan udah diisi provinsi. Nah, ini diisi 905. Kita isi apapun nanti komputer tetap membaca, biasanya dia sudah keisi. Jadi tidak membaca secara yang kita maksud. Oke. Kemudian ini, nah, kemudian masih menjadi anggota isi. Nah, ini kita isi. Nah, kemudian uraian kegiatan, sertifikat keahlian, akan kita isi. Kemudian kita lampirkan jasanya, filenya. Kompetensinya kita lihat berapa yang diizinkan untuk W1, W4, dan W10. Oke. Kita lihat di sini. W1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. W1 ada 6. W4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 5. Jadi 6, 5 ditambah 6, 5 ditambah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 5 ya. 16 berarti ya. Coba. 655 berarti 16 untuk satu kegiatan ini ada 16. Oke. Oke, ini kalau kita isi. Nah, sekarang kita menemukan di sini di 16. 16 ini. Nah, sekarang saya coba lagi. Ini saya delete ya. Saya delete. Oke. Saya delete lagi. Oke. Ini saya delete lagi. Oke. Nah, saya cuma satu. Kemudian saya save. Saya submit. Oke, kita lihat 16. 16 ini tidak ada kan 16.
berarti sudah terisi. Jadi harus diisi. Kalau tidak terisi, berarti nanti Bapak Ibu tidak bisa tersubmit. Kemudian tadi 16, kemarin 21. 21 referensi. Nah, referensi ini bisa dari atasan, bawahan, teman kerja kanan kiri, artinya teman kerja selevel ataupun bawahannya. Jadi dimasukkan di sini. Nama dimasukkan, lembaganya misalkan ulang atau dinas PU di sini, dinas PU. Jadi yang pertama si A, kemudian kedua si B, alamatnya ini diisi nanti, ya ini juga diisi. Kemudian kota kabupaten, ya misalkan di sini apa, Banjarbaru ya, Banjarbaru, provinsi Kalsel. Nah, di sini dimasukkan negara Indonesia. Kemudian nomor telepon kalau misalkan tidak ingin diketahui, ketik aja strip. Kemudian untuk email juga strip. Hubungannya, nah ini hubungannya bisa atasan, di sini bisa rekan kerja. Oke. Sekarang ini kita coba, ya, kita strip, ini strip, kemudian kita submit. Ini 201. Oke. Nah, ini kan tadinya masih ada nih, kosong, masih ada merah. Nah, ini nanti kita submit. Kita coba. Kita coba, 21 ini udah hilang. Sudah tidak ada. Nah, Bapak Ibu jangan coba submit. Kalau begitu Bapak Ibu belum selesai coba submit, itu sudah dinilai. Ya, ini saya uji coba aja. Jadi kalau mau uji coba submit, ada kolom yang dikosongkan. Nanti mental lagi ke Ibu. Tapi kalau udah penuh semua, Bapak Ibu submit, itu udah masuk ke dalam sistem di Simponi, masuk ke dalam LSKI. Nah, kemudian 21, kemudian 22 adalah pengertian. Nah, pengertian, pendapat, dan pengalaman sendiri. Jadi menurut Bapak dan Ibu, kode etik itu apa? Kemudian dan etika profesi. Misalkan kode etik adalah yang mengatur keinsinyuran. Nah, ini Bapak isi nanti apa? Kemudian Bapak Ibu save. Oke. Save, ya, masuk ke dalam tulisannya sukses. Kemudian 3 Romawi. Nah, bab 3 ini yang krusial. Jadi kalau di dalam bab 3 itu ada penilaiannya W2 dan W3. W2 dan W3 ini banyak yang isinya kurang di dalam kompetensi, sehingga banyak yang kami reject, ya, banyak yang kami reject. Jadi untuk diperbaiki. Nah, pada saat dia ngisi, ya, ini tadi sudah seperti biasa posisi tugasnya. Nah, di sini ada namanya W2, W3, W4, W6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Jadi di sini berapa yang diizinkan untuk W1, W2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 10. Jadi W2 ada 10. Kemudian W3 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 7, 6. Ada 6. Nah, ini dimaksimalkan sampai keluar kalimat ini. Anda dapat memilih W3 hanya 6. Jadi kalau pengisian yang di sini Bapak Ibu ngisi per tahun ya. Jadi per tahun per kegiatan. Pak, setahun saya mempunyai 5 kegiatan. Boleh nggak dimasukkan? Masukkan semua di sini. Tambah baru. Nah, terus masukkan lagi tambah baru. Biasanya kalau konsultan itu dia intermittent. Jadi ya ada yang per 3 bulan, per 4 bulan itu bisa dimasukkan di sini. Jadi intinya adalah per kegiatan. Nah, kenapa? Begitu Bapak Ibu masukkan ini sudah banyak dan kompetensinya Bapak Ibu klaim di sini, ya.
Nah, begitu Bapak Ibu klaim, ini bisa menambah W3-nya. Ini W2 ada berapa? Ada 10. Kemudian W2-nya tadi 10, W3-nya ini ada 6. Dan ini yang dibikin untuk yang maksimal. Kalau Bapak Ibu sudah bikin yang maksimal, ya itu sudah bisa untuk untuk W2 dan W3-nya. Kemudian udah kompetensinya, kemudian Bapak Ibu lihat. Baik, kenapa tadi saya bilang W2, W3-nya ini seperti ini? Nah, nah, seperti ini. Jadi nanti hitungannya seperti ini kita. Jadi untuk wajib eh, 1 minimal 10%, wajib 2 itu 30%, wajib 3 itu 20%. Kemudian kalau kita melihat di sini untuk IPP ini 80, 180 ya. Kalau IPP-nya 180, kemudian IPM-nya 900 ya untuk wajib 2-nya, untuk IPU-nya 1.800. Untuk wajib 3 minimal 20%, IPP-nya 120 minimal nilainya, skornya IPM 600, untuk IPU 1.200. Pertanyaannya, jadi pengalaman antara 3 sampai 7 biasanya itu IPP. Antara 8 sampai 15 itu rata-rata IPM, di atas 15 itu rata-rata IPU. Nah, mungkin nggak kalau pengalamannya 12 tahun tidak bisa mencapai IPM atau IPU, tapi dia IPP. Dan bahkan mungkin IPP nggak cukup. Nah, kenapa itu? Berarti pengisiannya ada yang salah. Nah, pengisian salah kita ada 2 kali sistem reject. 2 kali sistem reject. Yang pertama dari LSKI itu di reject. Yang kedua dari BK. Yang pertama itu return to aplikan. Jadi aplikan tidak perbaiki, dikirim lagi, disubmit, itu kita terima. Nah, nanti masuknya ke BK. Setelah BK melihat lagi, ternyata filenya itu tidak benar, dikembalikan. Nah, ternyata si aplikan tidak memperbaiki lagi. Ya udah itu yang kita nilai. Nah, kalau dia tidak IPP, tidak masuk itu kita buat IPP yang minimal. Nah, tapi dia tidak IPM. Nah, sayang juga berarti cara pengisian yang salah. Tuh, nah, kalau cara pengisian yang salah itu akan merugikan diri sendiri. Dan untuk penilaiannya kita berdasarkan pengalaman, berdasarkan peranan, berdasarkan nilai tingkat kesulitan. Jadi P kali Q kali R. Nah, di sini untuk pengalamannya semenjak lulus S1 ya, nilainya 1 sampai 4, kemudian peranannya itu siapa aja, ngikutin apa aja dari staff, dari set engineer, set manager atau yang lain. Kemudian untuk yang tingkat kesulitannya itu tergantung nilai proyeknya yang Bapak Ibu nanti masukkan di dalam Simponi. Baik, saya lanjut. Kemudian ini saya lanjut di sini. Oke, tadi udah yang untuk yang bab 3. Bab 3 ini sangat krusial karena ini pengalaman profesional Bapak dan Ibu sekalian. Ini terdiri dari W2, W3, W4, W6, W7, W8, W9, W10, dan W11. Wah, baterai saya mau habis nih. Ada kabel nggak ya? Ada kabel nggak? Hah? Oh, sorry. Nggak lihat. Oke. Ya. Oke. Bisa. Ada udah kabelnya. Uh, jadi untuk yang W3 ini pengalaman profesional Bapak dan Ibu sekalian, ini yang lebih kita nilai. Jadi
biasanya saya melihat di nomor 11, 12, baru langsung loncat ke 3 Romawi. Karena ini pengalaman kerjanya. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu isi semenjak lulus S1 sampai saat ini di save and continue. Oke, keluar seperti ini. Kemudian untuk 4 Romawi, pengalaman mengajar pelajaran kesenyuran dan atau manajemen dan atau pengalaman mengembangkan pendidikan atau pelatihan kesenyuran dan atau manajemen. Nah, banyak yang menyangka Pak hanya dosen. Jadi kalau nggak dosen nggak bisa mengisi. Jadi kalau yang pengalaman Bapak Ibu di profesional, Bapak Ibu mengajarkan kepada juniornya, mengajarkan kepada mahasiswa magang untuk di lapangan. Kemudian in-house training. Jadi biasanya kalau perusahaan itu Bapak Ibu mengajarkan kepada junior-juniornya bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, kalau dosen dia sudah pasti ada poinnya gitu. Jadi kalau dosen tuh enak, dia bisa mengajar dan bisa pengalaman profesional. Sekarang dibalik, berarti profesional nggak enak juga. Sama juga, profesional dia bisa bekerja dan bisa mengajarkan keilmuannya. Kemudian nama pegawainya tinggi, misalkan ini PT Data Utama, nama mata pelajaran manajemen proyek, kota kabupaten, provinsi di DC nanti. Kemudian periodenya. Nah, periodenya Pak, kami hanya ngajar cuma 1 bulan. Nah, di sini 1 bulan sudah termasuk 1 sampai 9 tahun, jadi diklik di sini. Kemudian jabatan pada perusahaan itu Anda sebagai apa? Staf pengajar, supervisor, atau pimpinan. Nah, staf pengajar itu dosen biasa, kalau pimpinan itu untuk di swasta itu di atas level supervisor. Jadi klik di sini. Kalau supervisor itu site engineering ke atas. Kemudian jumlah jamnya itu kita hitung 1 SKS per 15 jam. Nah, di sini 2 SKS per 30 jam. Jadi kalau Bapak Ibu ngajarnya Pak, saya hanya ngajar cuma 4 jam. Nah, dimasukkan di sini 1 SKS. Jadi antara 1 atau 2 jam sampai 15 dihitung itu 1 SKS. Tuh. Kemudian dokumen pendukungnya. Kalau dokumen pendukungnya Bapak Ibu nggak ada, itu ada surat pernyataan yang menyatakan kita memberikan sharing knowledge di dalam perusahaan tersebut. Uraiannya tinggal dibuat. Kemudian kita lihat di sini. Di sini hanya ada P5. Di sini hanya ada P5. P5 itu mengajar, jadi berapa yang diizinkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanya 6. Jadi hanya 6 yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu mengisi maksimal 6 sampai keluar kalimat you can select P5 and up to 6 option. Hanya 6. Jadi sampai keluar kalimat itu Bapak Ibu sudah maksimalkan. Jangan lupa di save and continue. Oke, kemudian 5 Romawi. 5 Romawi ada karya tulis. Jadi yang 5 ini saling terkait. 51 karya tulis yang di bidang kesenyiran yang dipublikasi. Jadi dia hanya menulis dan mempublikasi. Kemudian yang 52 adalah yang disajikan di dalam seminar. 53 adalah seminar yang diikuti. Kemudian 54 adalah karya temuan. Nah, jadi misalkan gini, Bapak Ibu yang pertama berarti yang 51 ya, karya tulis. Karya tulis yang dipublikasi di majalah, buletin, atau di web, atau di blog, silakan. Nah, setelah itu 52. 52 yang disajikan. Jadi Bapak Ibu nulis makalah, kemudian disajikan. Habis disajikan, misalkan dalam satu seminar ada 3 pembicara, Bapak Ibu yang pertama menjadi pembicara. Yang kedua, Bapak Ibu sebagai peserta. Jadi habis selesai, Bapak Ibu duduk. Ya, otomatis mendengarkan pembicara yang lain, dan ini masuk di dalam 53. Kemudian 54 adalah karya temuan. Kemudian yang keenam adalah bahasa. Bahasa ini ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Ya, misalkan kenapa di sini ditulis ada bahasa Inggris, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini di dalam penjelasannya ada bahasa daerah, ada bahasa nasional, ada bahasa asing. Jadi kalau bahasa Inggris bahasa asing, bahasa daerah adalah bahasa daerah, bahasa nasional di sini Indonesia, bahasa nasional. Dan di sini kita lihat tingkatannya aktif tertulis, kemudian ini aktif tertulis, aktif tertulis, kemudian
di sini kita masukkan di sini yang sudah berbikin untuk laporan. Kemudian, nah, dokumen pendukung di sini tidak diperlukan untuk yang bahasa. Kita lihat berapa yang diizinkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 6. Jadi untuk masing-masing bahasa di sini ada 6. Untuk bahasa Inggris ada 6. Untuk bahasa Jawa, bahasa daerah ada 6. Bahasa Indonesia ada 6. Kemudian di save and continue. Oke, nah setelah semua tadi kita kembali ke 7 di submit. Nah, Bapak Ibu sebelum di submit ya ini dicek dulu semuanya. Kalau sudah dicek tidak ada kolom yang kosong, maka baru bisa di submit. Nah, kalau ada kolom yang kosong ini keluar lagi seperti ini. Nah, kita cek lagi. Pak, kenapa kami ada kasus jadi bulan September 2023 dia sudah submit. Nah, begitu di submit, udah dia tenang-tenang. Kemudian minggu kemarin orangnya tanya ke saya, Pak, kok kami nggak diprotes? Sudah submit dari bulan September. Saya tanya, di kiri atas adakah warna merah? Nggak tahu, Pak. Gitu. Oke, sekarang dicek. Begitu dia cek, iya Pak, ada kiri warna merah di sininya, di atasnya. Nah, setelah dia isi semua, di submit dia bisa. Saya lihat di Symfony bisa. Tuh. Nah, kemudian ini lampiran ini kosongkan saja, lampiran 1, 2. Kemudian rekap. Nah, dulu ada di sini namanya rekap hasil pengisian kita. Hasil pengisian kita tadinya ada, tapi sekarang udah dihilangkan karena pada waktu itu ada yang masa kerja 3 tahun dan berdasarkan penilaian di dalam sistem Prescore itu sudah IPU. Nah, akhirnya dia komplain ke ketua BK. Saya diminta klarifikasi sama yang bersangkutan. Saya tanya, Anda proyeknya berapa lama? Saya baru 3 tahun Pak setelah lulus. Oke. Kemudian Bapak proyeknya berapa banyak? Saya banyak proyeknya itu sampai 400 miliar, apa dibilang. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, apakah Anda yang memberi keputusan proyek tersebut? Bukan. Apakah Anda yang mengambil kebijakan untuk memilih spon? Bukan. Anda sebagai apa di situ sebagai staf? Kok staf bisa bisa menjabarkan seperti itu? Nah, akhirnya enggak Pak, kami baru lulus 3 tahun. Nah, biasanya kan saya bilang tadi dari antara 3 sampai 7 itu rata-rata IPP, di atas 8 sampai 15 itu rata-rata IPM, di atas 15 rata-rata IPU. Nah, kenapa saya bilang sampai seperti itu? Ini berdasarkan saya bertanya kepada semua BK. Tuh, ada yang Pak, kami untuk yang IPP agak lebih susah, kayak teknik kebumian itu harus matang semua tentang pengetahuan tentang tanah. Saya tanya kenapa nggak seperti yang lain? Iya Pak, kalau ini tidak matang di masalah tanah, pada saat dia struktur di atas dibuat, itu dia akan ambruk. Dan bayangkan, kalau itu ambruk secara teknik itu ada nyawa di atasnya, dan itu sudah pasti akan jadi bencana. Nah, sampai sedemikian rupa, nah itulah yang kita pemisalan untuk kelulusan seperti itu. Jadi harusnya orang sudah matang. Oke, saya rasa itu aja sementara saya kembalikan ke Pak Danasa, moderator. Baik, terima kasih Pak. Kita tadi mengalami itu kita tidak bisa tahu. Nah, itu sangat-sangat membantu sekali. Kemudian yang kedua, kalau secara ini kita tidak direpotkan lagi memilih mengetik secara manual bakuan kompetensinya. Jadi tinggal diklik saja seperti yang didemokan Pak Wahyu tadi bakuan kompetensinya. Dan itu sudah terarah. Kalau dulu saya ingat betul waktu dulu secara manual
Misalnya kayak bab 31, W2, W3, W4, P7. Ini ada yang mengisi W1. Oh, suka-sukanya. Sekarang udah bisa lagi, sudah ada di blok sudah bangunan kompetensi ya. Kemudian yang ketiga, bagusnya lagi sudah ada batas maksimal jumlah klaimnya. Seperti tadi di demo Pak Wahyu, maksimal 5, nggak bisa lagi ngeklik. Ya. Nah, kenapa dibatasin? Kalau tidak nanti bisa 100.000 skornya. Ya, diisi semua akhirnya 100.000. Ya, padahal untuk IPU saja cukup 6.000. Ya, nah itu ringkasannya lah istilahnya. Baik Bapak Ibu, yang offline maupun online, mungkin untuk sesi pertama ini saya buka pertanyaan. Silakan mungkin Bapak Ibu, baik yang online dan offline, untuk bertanya. Silakan, silakan Pak. Maaf Pak, dengan Pak siapa Pak? Pak Muhammad Wahyudi. Oh Pak Muhammad ya. Oh, iya. Baik. Ya. Ya. Jadi izin Pak Wahyudi, mungkin pertanyaannya gini ya, apakah pengalaman dari D3 itu boleh diklaim gitu Pak ya? Ah itu Pak Wahyu. Ya, Dari D3. ya, Silakan. saya langsung aja. Langsung aja Ya. Pak. Jadi kalau dulu yang masih manual itu masih bisa kita nilai itu sekitar 60%. Nah, sekarang sudah sistem ini otomatis dalam sistem sudah membaca S1. Jadi yang ketiga, mohon maaf, tidak dinilai. Jadi setelah S1 sampai saat ini, berarti tadi Bapak 2014 ya satunya ya. Berarti 2014 sampai 2024 10 tahun. Nah, itu yang dinilai yang 10 tahun. Oke. Baik Pak Muhammad Wahyudi, kalau dulu itu diakui 60% Pak. Tapi sekarang dengan sistem simfoni itu tidak bisa lagi Pak. Yang diakui mungkin dari D4 Pak ya. Iya, D4. Nah, D4 sama S1 S1. D4 setara dengan S1 ya. Mungkin yang hadir di secara online juga informasinya pengalaman dari untuk sistem simfoni itu tidak diakuin ya. Jadi S1 ya. Baik, mungkin pertanyaan kedua silakan Ibu. Yang online kalau langsung bisa melalui chat, silakan ditulis di chat. Silakan Bu. Maaf Bu, siapa Bu? Bu Risma. Bu Risma aja ya.
Saya sudah aplikasi yang jadi saya lupa sudah termasuk atau tidak. Jadi ketika melayani waktu itu bukan sendiri, jadi belum mendapatkan data mahasiswa profesi menarik. Jadi saya kesulitannya itu adalah jika Mabuk. jadi kadang dari lemah di sisi kalau kita dari tamat kita maka kalau ada beberapa yang saya kemudian ketika tadi apakah menulis saya ketika ada perencanaan atau pengawasan atau saya bisa kita kategorikan sebagai tulisan kalau kita bisa kita itu bahwa bisa seperti apa. Jadi kalau kita terus jadi saya kira kalau kita yang juga yang dari saya bisa apa sih yang bisa dimasukkan ke situ karena itu Pak kita mulai yang pertama untuk masuk profesi kadang ada pengalaman yang berbeda dengan dosen yang menurut kita ada yang surat menurut kita bisa masuk di profesi saya masih bisa masuk sendiri dengan pemahaman dosen jadi apakah ada pengalaman sendiri bahwa ini bisa masuk ada waktu jadi kan ada waktu yang bisa Ya, ya, paham. Baik, Bu Risma ini BK-nya apa Badan Kejuruan Teknik Sipil kah atau apa? Oh, Teknik Sipil. Baik, Bu Risma ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, enggak tidak salah Bu ya, saya nyimpulkan. Apakah insinyur profesional itu boleh tidak berjenjang ya istilahnya ya? Tidak harus IPP, IPM, IPI.
Ada ini. Ada. Aku sudah. Selek tadi. Ada. Oh, tidak. Kan? Apa biar mobil Turki hari-hari udah bekerja. Dua kali kita ke Turki. Dulu malah tim Muslim, mencium pencium dulu yang rencana Nabi Muhammad beri. Ya, pun coba saya Pak. Dah. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama tadi, apakah itu harus berjenjang? Ya. Yang kedua, beliau Risma ini tahun yang lalu sudah pernah ya, apakah sudah submit atau belum? Ya, sebenarnya mudah saja Bu kalau sudah submit atau tidak. Kalau masih bisa Ibu isi berarti belum submit. Ya, oke. Cuma yang jadi masalah ini KTA-nya masih aktif atau tidak? Apa KTA-nya belum aktif nggak bisa ngisi Bu. Ya, oke. Yang ketiga, mengenai barbuknya apakah wajib ya supaya tidak keluar merah-merah tadi. Kemudian yang terakhir, Ibu ini banyak pengalaman sebagai konsultan, magang, di nama siswa itu apakah bisa diklaim gitu ya maksudnya ya kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Ini saya sudah nyalain kemarin. Jadi yang pertama apakah berjenjang BP enggak? BP. Jadi bisa langsung ada juga yang mengajukan pertama kali langsung IPU ada. Gitu. Jadi pada saat kita kalau di sipil pertanyaannya gampang. Pekerjaan yang dikuasai. Ya, jadi kalau dikuasai dia melakukan jembatan kabel stay. Nah, dia terangkan. Pertanyaannya gampang. Kalau kabel ini dicopot, terus ini stropnya momennya bagaimana? Terus CBR-nya bagaimana? Kemudian mutu betonnya bagaimana? Nah, kalau mutu betonnya itu dia kan di dalam sungai, itu kan pasti ada aliran jembatan itu. Nah, bagaimana cara mengatasi? Apakah airnya dibiarkan aja nggak sedot atau dibikin tanggul? Nah, kemudian berapa kedalamannya? Jadi pertanyaannya gampang, sesuai yang Bapak Ibu presentasikan. Ya, kemudian jadi tidak harus berjenjang IPB, IPU. Kalau ada pengalamannya sudah berdasarkan skor, kemudian dilihat dari pengalamannya portofolio, kemudian diwawancara itu tidak langsung berurutan, bisa juga langsung PM, bisa juga langsung PU ya. Kemudian tadi yang kedua, ini yang kedua seperti ini. Jadi kalau kita lihat tidak punya bukti, harus seperti ini, bikin surat pernyataan. Nah, jadi bikin surat pernyataan. Yang pertama ini terkait dengan surat pernyataan. Surat pernyataan artinya yang Bapak Ibu benar-benar melakukan pekerjaan tersebut. Jadi seperti ini kita lihat. Nah, surat pernyataan ini dibuat jika tidak ada eviden. Jadi kita tidak mau mempersulit. Jadi waktu awalnya saya uji coba, saya tidak punya bukti. Saya submit kok nggak bisa. Nah, terus gimana caranya supaya bisa? Nah, saya timbul ide, saya bikin surat pernyataan, saya save di dalam PDF, saya upload. Ternyata saya bisa submit. Itu. Jadi sedikit mempermudah kalau kita nggak ada bukti. Dan ini surat pernyataan yang pertama adalah diri sendiri. Tadinya ada yang Pak nggak fair dong Pak, masa diri sendiri nanti dia bisa berbohong gitu. Nah, kita pakai asas percaya. Oke, sekarang maunya gimana? Ada aplikan masukkan di sebelah kanan itu ada tulisan atasan dan tanda tangan. Nah, ada atasan. Nah, ada kesulitan lagi. Loh Pak, kalau saya sudah pindah perusahaan, saya minta ke atasan saya nggak mau ngasih.
Jadi gimana Pak? Nggak bisa dong Pak. Nah, akhirnya saya hilangkan lagi. Jadi saya tadinya udah seperti ini, saya masukkan nama atasan, dikomplain lagi, ya udahlah daripada bolak-balik bikin aja sendiri. Kita pakai asas percaya. Yang Bapak Ibu tuliskan, masa kita nggak percaya sih? Kok nanti ketahuannya pada saat diwawancara. Nah, jadi kalau itu yang Bapak Ibu kuasai, jadi ada sertifikat juga, dia presentasinya bagus, gambar, terus presentasi angka-angkanya gini. Nah, saya tanya, ini proyeknya siapa? Proyek ini Pak, kami tim. Oke. Anda sebagai apa? Saya hanya melihat pekerjaan tersebut. Jadi disuruh datang ngawasin gitu. Anda ngawasin terjun langsung? Enggak Pak. Bagaimana Anda bisa menerangkan ini Anda tidak mengerti? Ya saya pelajari. Oke. Jadi masih tahapan pertanyaan awal. Nah, akhirnya pertanyaan mendasar, terakhir dia bilang, mohon maaf Pak, saya tidak mengetahui CBR tanahnya, saya tidak tahu model contoh Anda, makanya tadi saya tanya sebagai awal, Anda sebagai apa? Nah, jadi hal itu yang sangat menyangkut tentang pekerjaan yang kita kuasai, karena itu profesinya. Kemudian ini yang berikutnya adalah ini permohonan untuk pindah BK. Jadi Bapak Ibu kalau mau pindah BK bahkan dari elektro ke informatika ataupun yang lain itu dipersilakan sesuai dengan keahlian yang saat ini ditekuni. Gitu. Jangan pindah dari yang pertanian sipil atau yang berbeda jauh, itu ini agak susah. Gitu. Tapi biasanya yang dekat-dekat antara informatika ke elektro. Nah, mungkin kan nggak pindah dari pertanian bisa aja. Tapi ada penyetaraan atau materinya yang dikuasai itu. Oke, itu pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan yang ketiga ngecek apa? Apakah sudah sakit? Apakah sudah sakit atau belum? Nah, lihatnya gampang. Jadi pada saat Bapak Ibu di dalam apa namanya simponinya, ya. Jadi begitu kita lihat ulang lagi pada saat Bapak Ibu dicek di dalam simponi yang seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini. Nah, cara ngecek kita sudah sampai atau tidak, di sini ada kalimat download, edit, delete. Kalau ada kalimat edit di tengahnya ini, berarti file Bapak Ibu tidak tersubmit. Gampang ngeceknya. Nah, jadi masih bisa diedit. Nah, jadi tinggal edit ini. Nah, kalau dia sudah tersubmit, tinggal ada kalimat download dan delete. Itu. Jadi kalau sudah bisa di-download, Bapak Ibu bisa lihat di-download, kemudian disimpan. Jadi kalau perpanjangan bisa dilanjutkan lagi. Kalau lihat dari KTA, sebenarnya bisa kita lihat di sini. Bentar. Tapi tidak sharing Bapak. Tidak ter-sharing Bapak. Ya, ya belum ter-sharing ya. Mohon maaf ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini keluar dulu. Bentar, ini kok belum keluar ya. Lupa gitu Google. Oke. Nah, kalau melihatnya gampang, saya melihatnya jadi di sini. Saya melihatnya di file akun admin, ya. Ibu masih ingat nomor KTA-nya, Bu? Langsung dicekkan Pak Wahyu. Nomor KTA atau nama lengkap Ibu? Atau Bu Lasmi aja ya? Tadi Lasmi apa? Isma. Isma. IZ. November N. Isna. IN. Nisma. Oh, Nisma. November Nisma. Jet MA. Nisma ya. November India dulu Mama apa? Nisma ya. Oke, kita cek di sini. Nah, Nismawati Hussein, Nisma Amalia Hamdi. Nisma Amalia nih ya. Ini tidak aktif. Jadi kartu tanda anggotanya tidak aktif. Ibu lahir 8 Mei. Ya, ini KTA-nya tidak aktif. Belum aktif, Bu. 1 tahun belum bayar. Tahun ini belum bayar.
Oh, Januari. Nah, ini nomor KTA Ibu 91908. Jadi kalau belum aktif nggak bisa Bu, nggak bisa masuk ke menu file. Ya, Iya. harusnya yang ini bayar. Iya, nanti diaktifkan, nanti baru bisa apa namanya? Ini di Simponi sistemnya single ID, Pak. Bagaimana? Ya, jadi di sistemnya single ID yang mengetahui password user Bapak sendiri, sistemnya Bapak sendiri yang tahu, KTA-nya, kemudian nanti submit-nya, kemudian nanti untuk yang lunasannya. Jadi personil. Kecuali Bapak ngasih orang yang ngerjakan apa gitu, itu bisa juga. Oke. Perpanjangan SIP juga harus aktif. Ya, buat perpanjangan SP juga KTA harus aktif. Gitu. Nggak bisa. Atau ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau dicoba, mau dicoba namanya, apa dicek di sini. Saya sudah belum bayar mana. Nggak tahu, ya udah. Bapak mau tanya KTA? Kenapa Pak? Mic-nya. Biar. Mungkin nggak usah pakai mic Pak, bergema nggak bisa dengar gitu. Tapi di Zoom nggak kedengeran. Oh, di Zoom nggak kedengaran ya? Ya. Oh, SRI Peralihan. Mesin. S1-nya apa Pak? S1 Bapak ini sipil atau mesin? S1 Bapak sipil atau mesin, tapi KTA-nya sipil. Coba dicek. Oh, ya. Namanya Pak, ketika dicek Pak Wahyu. Kalau sipil itu 15 kode, coba dilihat, betul nggak? Pak, namanya siapa Pak? Namanya Pak. Nggak kedengaran. Alfa Romeo Tarno. Tango Alfa Romeo November Oktober. Tahu Tarno ya? Oktober ya. Betul ya? Oh, Tarno. Kilo. Tarno. Oh. Karno Barkah. Tarno Barkah ya? Nama Coba lihat Pak, betul nggak? Maju aja Pak, maju. Bisa lihat Pak. Karno Kohan. Karno Barkah. Coba aja Pak BK Sipil Pak, jadi oh BK-nya kan bilang dari sini ya. Soekarno. Banyak banget. Apa lahir tahun 10 April? KTP-nya mana Pak? KTP Bapak mana KTP Bapak? Banjarbaru Pak, di Banjarbaru wilayah 1502 Pak. 15 banyak banget sekarang. 1502 mungkin ya. Lombok Barat ini. 1510 ya. 1501 ya. Nah, Kalsel ya. Iya Kalimantan Selatan Pak. Pak itu juga bisa masuk ke sini Pak. Pak Darmansyah bisa masuk. Langsung aja gitu. Nah itu kan itu aja. Kan kita udah di sini. 0510 ya kalau punya saya itu. Sulawesi, Kalimantan. Nah, Kalimantan Selatan ya Pak. KTP-nya. Selatan Pak, yang selatan. Tengah Pak masih. Utara,
Kapuas. Nah, ini selatan. Kabupatennya mana, Pak? 25 Banjarbaru, Pak. 2512. 2512. Oke. 2512. Nah, Karno. Nah, ini ada Karno. Bapak lahir 10 Juni 68. Iya, nih aktif nih. Oh, ini aktif, Pak. Oh, ini BK-nya 15. 9986. Salah BK ini, Pak. BK-nya 15 ini. Berarti Bapak mengajukan minta sipil? Tidak. Oh, oke. Oh iya. Ini waktu ikut di mana, Pak? STRI peralihannya di mana? Oh iya. Baik. Ini nanti saya Bikin aja nanti BK. cek berdasarkan pengisian Bapak. Ya, nanti Bapak ngisi S1-nya. Jangan Bapak ini mesin ijazahnya yang Bapak lihat sipil. Bisa kelihatan nggak situ ijazah? Bentar. Diklik namanya. Ini klik namanya. Klik namanya, Pak. Kawan. Ya, Bapak klik namanya. Nah, ini. Bapak lahir Gunung Kidul. Gunung Kidul. Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, ini ada Pengalamannya banyakan di sipil ini. PLN. ijazahnya, Pak. Nah, ini ijazah S1. Oh, ijazah satunya mesin berapa? Mesin. Ya. Berarti ini Kodenya berapa kalau mesin 0 berapa 8 kalau mesin searching dari ya. Kalau di sini kalau mesin sebentar kita lihat di Simponi tadi. Di Simponi tadi ada kodenya, Pak. Waktu searching bentar. Waktu searching back to Back. nah nih BK nih, Pak. Teknik sipil itu coba. Ya, mesin berarti 09 harusnya Bapak itu. Harusnya Bapak 09. Berarti dibetulin 09 kartu tanda anggotanya 7986 nanti dicari. ya BK-nya ya. BK-nya Bapak nanti tahu nomor WA saya ya. 0812 dicatat, Pak. 0812 Pak Wahyu, nomor Pak Wahyu. Dicatat nomor telepon Pak Wahyu. Yes. 0812. Diketik aja, Pak, kalau ada diketik. Oh iya. Oh iya. Ketik aja ya. Ketik aja ya. Saya Di chat aja, Pak. Diketik di chat. Oh, diketik ya, di chat ya. Jadi nanti Bapak kontak Wahyu, 82 ya, nanti dirubahkan, Pak, jadi 09. Jadi kalau terubah nanti otomatis STRI-nya terubah, Pak. Ya. Karena STRI, KPA, SIP itu connect semua, Pak. Jadi bukan diketik ya. Jadi kalau sudah 09 semua. Ya, sistem. Kalau juga nanti bisa, saya juga bisa, Pak. Nanti saya bantu. Makanya perlu dicek ya. Kalau tidak sama cepat bilang. Nah, itu nomor telepon saya. 0812 8201 8065. Nggak kelihatan di scroll di bold besar. Itu mereka nggak kelihatan. Diperbesar, Pak. Dipakai scroll, tekan kontrol ke scroll. Pakai scroll dan nah, ya. besar ya. Nggak kelihatan. Oh itu udah gede. Silakan Bapak Ibu dicatat nomor teleponnya Pak Wahyu. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan via WA. Jadi malam sebelum kesini jam 1:15 saya masih mau tidur. Pak, tolong dikirimin peraturan yang terkait dengan PSBBI. Itu 1 lewat titik. Ya Pak, nanti saya kirim pagi ya Pak ya. Nah tadi pagi di bandara saya kirim semua, lengkap semua. Dari Medan Pak Johannes Nizir apa ya? Oke, kira-kira ada lagi yang mau Ditanyakan? Ini nomor telepon saya. Ya.
Ya. Oh, Oh, pertambangan. pertambangan. Oke. Oke. susah ini. Oke. Susah kerjanya Ya. berarti kerja di Jadi Saya yang yang mana? mana? Yang ini konsultan magang Oh, konsultan magang. magang. Oke. Oke. Mahasiswa Mahasiswa magang. magang. Sorry. bisa diklaim di kegiatan mana, maksudnya pada bab mana gitu. Oh iya, Oh, iya, iya. Ya. Ya. Baik. Baik. Jadi yang pertama, tandanya dia belum tersubmit, ada kalimat edit di sini. Ya, jadi saya bisa ngedit di sini. Keluar seperti ini. Tadi pertanyaan Ibu, mahasiswa magang ya, sama laporan ya. Ya, laporan. Di sini bisa ditulis yang untuk 5 Romawi, area tulis seperti ya, ya bisa dimasukin, area tulis bisa dimasukin. Artinya Ibu nulis di buletin itu bisa dimasukin. Yang diupload cuma 2 lembar. Halaman depan sama nama Ibu. Halaman depan cover sama ada nama Ibu di kata pengantar atau di mana itu. Yang banyak-banyak karena 700 kilobyte. Nah, kalau dosen misalnya kalau dosen misalkan di sini di pengalaman di kualifikasi profesional ya. Dosen itu 1 SK bisa 5 mata kuliah. Jadi mata kuliah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Pak, buktinya gimana? Ya SK itu halaman 1, nomor SK sama ada nama Ibu, mata kuliah mana. Ya. Untuk 5 mata kuliah, SK-nya itu aja 1, 2, 3, 4, 5 itu diupload. Nah, itu yang jadi untuk pengalaman profesional di 3 bisa yang dosen, kemudian untuk yang konsultan di pengalaman 3. Ya, itu jadi pengalaman. Kemudian tadi penulisannya di bab 5. Expose itu apa ya? Expose. Oh, yang diambil laporan akhir aja. Akhir. Ya, jadi kalau konsultan kan ada laporan antara, laporan awal, antara, sama akhir. Yang akhir aja. Karena kan laporan Ibu diseminasi. laporan pertama itu kan belum lengkap. Jadi hanya cerita semua laporan antara. Itu juga belum selesai. Artinya yang diceritakan baru setengah. Kalau laporan akhir Ibu presentasi itu yang dimasukkan. Halaman pertama sama halaman kedua. Yang semuanya nggak dibaca juga. Gitu. Nah, dulu waktu masih yang hard copy itu ada yang kontrak di sini, dia dimasukkan. Jadi satu pipe, mohon maaf, tingginya segini Pak. Mohon maaf ya, setengah meter lebih kali ya. Gitu. Jadi terbagi atas 1, 2, 3, ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5. Seri. Jadi saya bingung. Udah dibilang jangan dimasukkan. Terus Pak, biar Bapak yakin. Siapa yang baca? Saya cuma baca halaman depan sama halaman akhir. Udah dilihat, nggak baca semuanya. Tapi dia kirim semua, ya udahlah. Jadi kita ambil sebagai contoh untuk saya kan ngajar kontrak. Oke, contohnya ini. Ada gunanya juga sebenarnya. Tapi akhirnya habis itu nggak kepakai untuk penilaian tadi. Oke, tadi sudah kejawab Ibu ya, berarti ya. Terus tadi pertanyaannya dari pertanian ke tambang. Nah, berarti yang dipakai ilmu tambangnya.
ya ya kan? kan? Berarti Berarti Bapak Bapak pindah pindah BK BK dari dari pertanian ke pertanian ke tambang. tambang. Karena 30 Karena tahun, 30 tahun. ya kan? Kalau ditanya pertanian Pertanian tentang tentang tumbuhan, tumbuhan, tentang tanah tanah itu itu Bapak Bapak mungkin mungkin Pak saya saya lupa. lupa. yang lain tadi Yang Yang harusnya harusnya jadi jadi IPU, IPU, Bapak Bapak jadi jadi IPP IPP juga juga kurang. kurang. ini tinggal apa? Gitu. Jadi Jadi mendingan pindah ke pertambangan, pertambangan, Bapak Bapak ajukan. ajukan Terus ada Nah, bukti terus referensi dari dari CV-nya CV-nya bahwa bahwa Bapak Bapak pengalamannya pengalamannya di di pertambangan pertambangan sudah sudah 30 30 tahun. tahun. Gitu. Harusnya disampaikan Nah, Nah, harus harus Bapak yang pengajuan. mengajukan. Bapak mengajukan pindah BK itu ada ininya. Saya sudah upload buku saku full 274 halaman, tapi di Zoom. Nah, nanti saya kasihkan ke panitia apa minta ke USB panitia share ke WA pada Malaysia atau Pak Aris ya. Itu mungkin bisa ya. Jadi kan saya mengeluarkan biasanya edisi Desember, kemarin Januari nggak ada, nah, edisi Februari itu. Ini terakhir Pak, Februari. Nah, ini yang Februari, jadi yang masukan dari PT Aru. Nah, jadi yang saya Februari ini ada masukan dari PT Aru bahwa untuk pelelangan itu diperlukan SKK, SKA, SKK, dan STRI. Kan biasanya SKK, garis miring SKK, garis miring STRI. Nah, sekarang yang berbeda. Jadi diperlukan SKK, diperlukan STRI, jadi prakteknya. Gitu ya, soalnya. Jadi sudah mulai diberlakukan STRI ya, PT PT Aru. Arup. Itu. Jadi ini yang terbaru bulan kurang jam 4 lebih 20. Nah, ini bulan Februari. Ya. Jadi setiap tahun saya dapat masukan setiap bulan dapat masukan dari aplikan. Pak, kami di sini pengalamannya, Pak, kami di sini pengalamannya. Nah, ini PT Arup. Nah, jadi Nah, ini. Nah, jadi di sini dituliskan Relevant Indonesian License SKA, garis miring SKK, and STRI. Jadi selama ini SKK, garis miring SKK, garis miring STRI. Sekarang dia nggak, dia perpindahan. Tuh. Nah, artinya dia perusahaan ini aja sudah mengakui untuk melakukan STRI. Tuh. Jadi yang bermasalah nanti siapa kalau ada pekerjaan kontrak si perusahaan nggak mau, saya nggak mau terima karyawan yang tidak ber-STRI, tidak mempunyai izin praktek. Jadi PI sudah mulai mengarah kayak PI sertifikasi semua izin praktek. Nah, kalau STRI peralihan masih bisa, tapi kan berlaku 3 tahun. Nah, setelah itu dia harus mengurus STRI perpanjangan. STRI peralihan tidak bisa diperpanjang. Harus pindah STRI reguler yang harus isi pahit, baru keluar STRI namanya STRI reguler. Sebenarnya STRI peralihan ini di dalam undang-undang juga tidak ada, hanya untuk kita memberikan kesempatan supaya dosen ataupun pekerja ini bisa berpraktek seperti itu. Nah, jadi sudah mulai ya masukan STRI. Kemudian di IKN juga sudah mulai STRI. Kemarin di Malaysia dia mempunyai izin praktek dan sudah minimal IPN. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Silakan Pak, siapa? Pak, siapa Pak? Arif. Arik. Bisa kita kesulitan dalam tumbuh data atau apa namanya menunggu di mana kita ada beberapa Cari problem.
Saya kejar ke kunci tadi ke bawah. Oke. Ada tiga ya. Pertanyaannya. Jadi Yang pertama periode dari pipe ya Pak ya. Yang kedua Bapak ini berubah nih. Ya satu mungkin ya. Sebentar sipil, mungkin nanti bisa ke disku, bisa ke mesin, mungkin maksudnya seperti itu ya. Apakah diambil yang paling lama ya atau paling banyak gitu ya maksudnya ya. Kemudian yang terakhir masa berlakunya gelar tadi ya, yang IPP, IPM, IPU tadi. Masa berlaku. Oke. Pertama untuk penulisannya itu dari tahun termuda sampai tahun tertua. Isi di dalam simponinya itu. Kenapa? Karena kalau tahun termuda dulu, tertua dulu, nanti nulis termudanya mentok. Jadi yang termuda dulu, baru sampai tahun tertua, tahun awal lulus sampai yang sekarang jadi ke bawahnya. Kemudian periodenya per 5 tahun untuk IPP 5 tahun, IPM 5 tahun, IPU 5 tahun. Dimulai oleh IPU dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah belum 5 tahun IPP saya bisa mengajukan ulang untuk berikutnya? Boleh nggak? Ya. Saya punya pengalaman nih, 5 tahun lama. Jadi kemarin misalkan Bapak pengalamannya 12 tahun. Ternyata begitu pengisian Bapak ada yang terlewat. Jadi belum masuk dalam kategori IPM. Jadi masih IPP. Nah, kemudian Bapak perbarui. Nah, mungkin nggak Bapak perbarui itu langsung ke level IPM atau kalau langsung level IPU? Nah, biasanya kalau rata-rata kalau 12 tahun itu masih IPM. Tapi kalau udah 20 tahun, di atas 16 tahun, nah itu bisa juga dari IPP loncat ke IPU. Itu bisa. Ya, jadi tergantung nanti pada saat Bapak menjabarkan dan menjawab pertanyaan. Nah, temuan apa yang Bapak biasanya kalau IPM itu terkait dengan temuan-temuan yang bisa berpotensi untuk ke masyarakat, untuk apa gitu. Terus tadi yang ketiga apa? Masa berlaku. Masa berlaku IPP itu 5 tahun. IPM 5 tahun, kemudian IPU seterusnya. Di sini ada sebentar di PPT saya ada ini harus teruskan jabatannya ganti-ganti. Oke, ya. Jadi Bapak bingung apa yang dipakai. Jadi tergantung Bapak pengalaman paling banyak yang dipakai apa. Yang Bapak sering sebelumnya apa sipil apa bukan? Tambang. Terus yang kedua yang pindah-pindah? Oh, tapi tetap aja ininya Bapak tambang. Jadi tambang. Jadi Bapak ini tetapnya tambang, tapi tambang di bagian perencanaan. Nanti uraiannya Bapak jelaskan pekerjaannya terkait dengan perencanaan atau tambang sampai ya. Bikin apa pengeboran atau apa ya. Nah, itu perencanaannya, tapi terkait dengan tambang. Kemudian divisinya produksi, tapi uraiannya Bapak tetap tambang tapi di bagian produksi. Itu namanya tidak pindah BK. Nah, kalau Bapak ini kan dari pertanian
ke pertambangan, tetap tambang. Kalau Bapak hanya pindah divisi, tetap intinya kerjaannya tambang. Itu dijelaskan di dalam uraian. Itu aja. Terus tadi ini yang diwawancara ini per 5 tahun ya untuk IPM, IPU sama IPP. Kalau IPP tidak diwawancara, IPM sama IPU diwawancara. Nah, otomatis dari skor 600 sampai 3000 itu IPP, 3000 sampai 6000 itu IPM, di atas 6000 itu IPU. Kemudian setelah dia IPM, STRI-nya juga sama dia. Kemudian kalau dia IPU, STRI-nya utama. Gitu. Kalau gitu ini saya share di grup angkatan atau gimana Pak? Pak Apip nanti. Oh, Ya. Pak. Ini ada grup Ya, pada grup angkatan ya. buku saku Bapak Buku tadi. saku ya. Jadi saya bikin buku saku ini tadinya banyak pertanyaan dari 30 slide. Oh, banyak lagi nih, akhirnya 60 slide, saya masukkan yang SKK, masukkan STRA, saya masukkan akhirnya terkumpul 270, berapa ini? 275. Nah, sampai dengan sistem pembayaran. Jadi kalau di sini ada yang, Pak, saya membantu Bapak pembayarannya melalui rekening. Nah, jangan dipercaya, Pak. PI tidak melalui rekening, tapi melalui virtual account. Nah, di sini. Nah, jadi ini ada di pembahasan di grup seri 54 sertifikasi IPP 5 tahun 1.100.000, IPM 5 tahun 1.650, IPU 5 tahun 2,2. Nah, jadi kalau dibahas, jadi misalkan IPU 2,2 dibagi 5 tahun 400 ya, dibagi per bulan sekitar 30-an 30.000 per bulan gitu. Nah, jadi ini tidak ada kenaikan ya, dan TI tidak melakukan pembayaran melalui rekening dan tidak memungut biaya tambahan. Karena itu kan sanksinya kan Pak, pidana Pak. Pasal 50 Ya. kan pidana. Nah, kalau iuran seperti ini adalah yang perpanjangan per 5 tahun. Nah, kalau yang PKB itu per Tapi kalau tahunnya 200.000 kalau PKB. Jadi misalkan gini, PKB dari IPM ke IPM, jadi jumlah totalnya sama 1.650 perpanjangan, cuman dia dibagi 5 tahun, sama aja. Enggak, maksudnya Pak, dia PKB itu 3 tahun, berarti kan gue bayarnya 16.000 setiap tahun 200. Ya, jadi kalau PKB setiap tahun itu 200, berarti 5 tahun kan 1 juta, sisanya terakhir 50 dibayarkan terakhir. Totalnya sama 1.650. ya ada absennya. Sudah ada biaya tambahan. Kita langsung absen aja. Ya, sekarang sama seperti itu. Timbangan daftar. Jadi nyicil, kalau di PKB nyicil. Kemudian pembayaran ini kita melalui virtual account, tidak melalui bank. Penafsirannya nggak kayak gitu Pak. Ya sambil dikira PKB bayar tetap bayar, tapi pas panjangan 1.650 lain lagi Pak. Itu udah edarannya Pak. Itu salah tafsir ya. Ya, gimana? Ya. Nah, ini. Pas saat Ibu submit, itu nanti secara administrasi oke, kemudian nanti ada yang 1.100.000. Jadi kalau Ibu lulus CIP udah lagi. Tapi kalau Ibu sistemnya 1.450. 150. Kalau lulus IPU di 100 berarti kekurangannya. Ya. Jadi kalau sekarang karena pengalaman dulu waktu sistem tidak ada DC. Akibatnya apa? Ibu submit bayar. Pertanyaan siapa yang bayar nomor yang meninggal?
Ya. Jadi 60. kalau dulu tidak dimintain pembayaran di awal, jadi pembayarannya di akhir. Nah, jadi ada juga yang sudah wawancara IPM atau IPU, nggak usah ngambil lah, biarin aja. Karena dapat IPP. Tuh. Yang IPM juga gitu, nggak mau ngambil. Siapa yang bayar itu? Kemudian yang untuk IPU, kalau sudah jadi sertifikatnya udah, kalau saya dapat IPU kok, udah itu udah. Nah, sekarang di sistem bayarnya pakai DP 1,1. Untuk IPP sudah lunas, untuk IPM tinggal pelunasan 550, untuk IPU tambah 1,1 lagi. Ya, Ya, boleh. Lebih satu nggak apa-apa, Bu. Ya. Ya. Spesifik. Oke. Oh, yang itu ini. Ya, karena STRI peralihan kan sudah tidak ada lagi, Bu. Ya. Ya. Ya, untuk KM kan itu. Ibu IPP boleh, Bu. Dapat. Nah, jadi metodenya seperti ini, Bu. Metodenya seperti ini. Yang sebelah nomor 1, Ibu profesi PSDPI. Jadi yang nomor 1 ini ranahnya PSDPI. Ya. Ya. Nomor 2, 3, dan 4 itu kewenangannya dari BI. Nah, di akhirnya Ibu harus mendapatkan nomor 3 STRI kan. Untuk mencapai STRI, Ibu harus melalui nomor 2. 1 dan Ya, 1 dan 2 itu. Jadi untuk mendapatkan di nomor 1 ranahnya PSDPI, 2, 3, 4 ranahnya TII. Kalau Ibu mendapatkan nomor 3 harus melewati yang nomor 2. Untuk mendapatkan 2 harus lewat 1. Sama ya. Nomor 4 DI. Megang terus. Jadi kalau cuma saja sayang, Bu. Saya mau bertanya? Ya. Iya. Pasal 10 dan pasal 50. File itu isikan Si Poli sejelek-jeleknya dapatnya IPP. Kalau IPP boleh kok dapat STRI. Cuma kerjanya terbatas saya kalau IPP. Ya. Nah, IPP kan ada di buku saku. Ada ya. Oh gitu. Ya. Iya ya betul. Ya, jadi untuk Tapi kan IPN pada lari ke sini kan, ini ya pada memang lari ke banyak sini yang kan, disampaikan, Pak, STRI kok nggak dipakai buat telang? Enggak ada. Ya, nah sekarang kalau STRI itu dipakai buat telang, sedangkan jadi ini waktu itu diskusi di Batam saya. Kalau gitu lelangnya masukin aja STRI ini. Protes yang si konsultan, si asosiasi konsultan. Tuh, berarti Bapak menunjuk mengarah kepada salah satu perusahaan yang sudah punya STRI. Bapak nggak boleh, saya digituin. Sekarang panitia lelangnya, PPK-nya, kalau dia mencantumkan STRI, boleh nggak? Boleh. Gitu. Nah, kenapa konsultan Anda marah-marah? Berarti Anda tidak punya STRI. Nah, Anda dipilih nggak untuk ke situnya? Tentu konsultannya akan memilih pegawai yang mempunyai STRI. Tuh. Jadi kembali lagi, kalau dipakai untuk lelang di perusahaan, perusahaan akan memilih pegawai yang punya STRI. Ya. Nah, kalau kalau kita sarankan sudah dimasukkan STRI-nya aja, tentu nanti si siapa pada saat dia naik banding, Bapak memasukkan konsultan yang sudah punya STRI, kami menolak. Tapi kalau ketentuannya seperti itu, mau nggak mau, suka nggak suka ya harus dilengkapi, karena ini merupakan izin prakteknya. Itu aja. Soalnya kalau udah masuk ke ranahnya APH, yang diperiksa adalah kontraktornya.
dia yang penanggung jawabnya. Oke, tadi apa Mas? Ya, ya. Ya, yang pertama saya jawab dong saya. Yang pertama 24. Kita nggak tahu ke depan umur kita masih panjang atau enggak. Tapi karena sudah perencanaan 24, 25 itu di jumlah total 2027 itu kumulatif. Kumulatif. Jadi kalau yang kemarin pemutihan Pak. Jadi ada yang sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, jadi ada yang pemutihan yang dibayarin itu cuma 2 tahun atau 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir pemutihan. Nah, begitu misalkan Bapak daftar sekarang 2027 26, 25, 26 Bapak tidak bayar, 2027 itu Bapak bayar, semoga ada timbul pemutihan lagi. Tapi saya nggak tahu ya. Kalau kemarin baru pemutihan dicoba untuk pengaktifan sesuai dengan undang-undang supaya banyak anggota yang mau ikut kembali berperan. Ya. Tuh. Ada Ro. Dari 2021 sampai 22, 23, nah itu yang baru membayar yang sebelumnya diputihkan. Gitu. Ya. Ada lagi? Ya. 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 Kalau ya. Ya. Kalau perpanjangan dari IPM ke IPM tidak perlu dilakukan wawancara. Tapi kalau upgrade dari IPM ke IPU dilakukan wawancara. Gitu. Jadi isi PKB per tahun itu jadi tadi kan kalau untuk perpanjangan langsung sama bikin baru sama, misalkan IPM 1650. Nah, kalau untuk yang PKB per tahunnya cuma 200, sisanya baru ditambahkan 6,5. Jadi sama aja nyicil itu. Nah, jadi kalau IPM ke IPM kalau IPM ke IPM sayang juga udah 5 tahun naik IPU ya. Itu. Ya. Ya udah kalau pengalaman proyek belum cukup, IPM nggak usah wawancara. Kalau diwawancara ya kalau sipil ketemu saya lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau lebih mudah itu setiap tahun diisi. Silakan. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Nunung. Kemarin ya nggak salah. Dia nanya kok lama ya sertifikatnya katanya. Soalnya dia ASEAN Egg Bang. Itu gimana? Yang sama boleh. Kalau sudah lulus kan berarti kan di prosesnya kita ada tanda tangan ketua umum, tanda tangan ketua BK dulu, tanda tangan ketua umum. Nah ini dari percepatan tanda tangan ketua BK baru ketua umum. Gitu aja. Jadi saya
jawab kemarin lah, saya bilang kalau untuk hasil lain ya silakan aja ajukan, nanti kan di PI itu untuk hasil kan, Ya. ya tampilkan aja kan. Ya. Jangan nunggu, saya bilang. Kan ya silakan ya ajukan. Saya nggak tahu punya pasangan, punya Pak Mul sudah keluar kah sertifikatnya? Oh, masih belum juga ya. Oh ya. Oke. Kalau Kalau dicek dicek bisa ini. Jadi angkatan yang besok bukan ini luar biasa, ada 4 orang yang sudah IP. Pak Sahil, Pak Mulyadi, ini kedua-duanya IPU. Satunya Pak Nunung hadir, cuma dia chat saya tadi, tolong titip tanya ke Bapak, katanya. Itu IPU juga, kemudian ada satu lagi Pak Sahril Taufik, IPM. Mungkin ada orang lain, mungkin ada lagi ya. Pak Mulyadi itu Yuswa. Pak Mulyadi. Ya. Pak Pak Mulyadi di Sondono. Ya. Ya. Ini SCP Pin. Jadi masih di dalam proses, Pak. Ya. Kalau saya perlu Pak Wahyu Iya. 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 ASEAN itu pendaftaran tutup bulan bulan Juli. Juli. Masih lama. Nggak apa-apa, di proses saja sharingnya. Nanti kan di PI tinggal menyebut aja ya. Dan itu nanti setiap kongres Pak ya, kita Pak ya, setiap Rapimnas ada penghargaan untuk IPU Pak ya. 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 Nah, itu nanti bisa ikut nanti Pak. Itu Pak Boleh. perwakilan Bandung Pak. Perwakilan Bandung. Maju nanti seluruh Indonesia, Pak Wakil seluruh Indonesia. Ya. Ya. Mungkin Pak Nunung juga bisa nanti dari Kalimantan. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Waktu sudah sangat sore ini, sudah hampir jam 5. Mungkin Pak Wahyu mau istirahat juga karena besok ada 2 kegiatan. Ya, beliau perdana, beliau pagi nanti langsung ke hotel untuk pengukuhan. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi aktifnya di acara TKSY pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang online. Ini cukup banyak pertanyaan tadi ya. Ucapan terima kasih, sampai ketemu besok hari di acara pengukuhan. Terima kasih Pak. Kemudian informasi ini sertifikat sertifikat itu sudah oleh kalian. Jadi mungkin kalau bisa dua dan 9 kalian, tapi nanti kalau kita bisa digunakan juga mungkin tetap sertifikat digunakan nanti kabarnya dan yang kedua besok yang kedua di hotel ya. Kalau sama yang ada itu dibawakan masuk mau enggak rencananya dibawakan yang ini dan nanti kalau bisa sebelum pagi itu kalau bisa di sini ada dibawakan jadi tidak sampai takutnya tidak ya sekali lagi tidak dibawakan kalau harus program dari hotel yang seperti misal terus tangan bawa dulu baik nanti kemudian sudah bisa didownload di portal karena untuk pendamping wajib menunjukkan data di situ masuk. Jadi kalau pendamping itu tidak bawa pendataan itu nanti tidak boleh masuk. Jadi di
yang terima kasih banyak partisipasinya dari Pak Wakil yang jauh-jauh. Jadi minta tolong bersama Pak bahwa hari nantinya tanggal 13 juga kita pengukuran nanti. Terima kasih. Saya